Sebelum Anda mendengarkan, biasakan diri Anda untuk menonton video edukasi hingga selesai, demi menghindari kesalahpahaman. Selain itu, nyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan, dan ucapkan basmalah. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini saya ingin mengemas acara halal bihalal ini dari perspektif linguistik, ilmu kebahasaan, yaitu bahwa istilah terma halal bihalal, acara yang selalu diadakan setelah Idul Fitri, itu ternyata hanya ada di Indonesia. Di negara-negara Islam lain nggak ada acara halal bihalal. Kalau sudah selesai Idul Fitri ya udah selesai. Sepengetahuan saya, selama saya 20 tahun tinggal di negara-negara Islam, sampai Eropa, di London dan sebagainya, itu nggak ada acara halal bihalal itu. Adapun maksud dari halal bihalal ini, kalau diizinkan, adalah acara pertemuan bernostalgia dengan sahabat-sahabat lama setelah berpisah 1 tahun, yang isinya saling maaf memaafkan dan sebagainya dan sebagainya. Itulah kira-kira seperti itu. Tetapi secara terminologis, bahwa kata halal itu sudah tidak asing bagi telinga kita, sebab Islam sendiri berkembang di Indonesia tidak jauh dari persoalan halal dan haram. Jadi orang memahami Islam itu sendiri tidak jauh dari lingkaran haram dan halal. Artinya, setiap saya ceramah di mana saja, lalu kita buka dialog, itu selalu ngacung, Pak Kiai bagaimana hukumnya begini-begini, haram tak halal. Selalu. Jadi tidak pernah ada pertanyaan filosofis, pertanyaan sosiologis, pertanyaan psikologis, nggak ada. Yaitu masalah hukum halal atau haram. Sekalipun label halal sudah dicabut dari MUI, ditarik kewenangannya kepada Kementerian Agama, dan dalam forum ini saya tidak berhak untuk mengurai mengapa label halal dan haram ditarik ke Kementerian Agama. Bukan forumnya di sini. Ya sudah, pokoknya nanti ke depan label halal itu kita perolehnya dari Departemen atau Kementerian Agama. Persepsi umum dalam masyarakat ini dapat dipastikan artinya boleh. Betul nggak Pak Soehli? Halal itu boleh. Lawannya boleh, haram. Itu persepsi umum. Nah, saya ingin melakukan pendalaman tentang makna halal itu apa sebetulnya. Bahwa halal itu, ini dari sisi ilmu terminologi, halal itu ibu-ibu dari kata kerja verb halla yahillu. Halalan, halla yahillu halalan. Pertama, kalau masdarnya itu halla yahillu hillan, artinya penyelesaian. Al-hil,
jamaknya al-hulul. Ya. Tapi kalau inhilal itu dekadensi. Inhilal akhlaki itunya dekadensi moral. Mahlul itu maknanya larut. Ini variasi makna halalnya. Tetapi makna yang paling dominan dari sekian banyak makna, saya intervensi sekitar ada 80 makna halal ini. Yang paling dominan yaitu makna persepsi umum adalah boleh. Tetapi dari asal katanya tidak bisa dipungkiri bahwa hal la yahil itu artinya menempati. Jadinya artinya bahwa sesuatu itu halal apabila sesuatu itu kita letakkan pada tempatnya yang benar. Itu makna halal. Dalam suatu ceramah ada anak muda bertanya, Pak Kiai, bagaimana hukumnya pacaran? Saya bilang halal, boleh, asalkan di tempat yang layak, di tempat yang benar, yaitu pacarannya di rumah bersama calon mertua sambil nonton TV, ngopi bareng, ngobrol, berdiskusi, merencanakan program kamu ke depan bagaimana, mau tinggalnya di mana, setelah menikah usahanya apa. Nah itu penting, itu boleh pacaran, tapi jangan di bawah pohon kersem di pinggir kali. Nah itu mah haram jadinya. Nah itu jadi artinya bahwa kita perluas makna halal ini, bahwa apa saja kalau pada tempatnya itulah halal. Jadi kalau tidak pada tempatnya itulah disebut dengan haram. Nanti kita uraikan lagi secara kajian linguistik tentang haram itu apa maknanya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa ta'ala, logika awalnya, logika sederhananya, Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Batu, kayu, binatang, air, dan sebagainya itu dengan sengaja dicipta oleh Allah untuk kepentingan manusia. Semua. Binatang apapun, batu apapun, air apapun, semuanya adalah untuk manusia. Dalil naklinya apa? Firman Tuhannya, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah mencipta semua ini yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah buat kamu. Artinya boleh. Maka muncullah kaidah fikih, qaidul fiqhiyah, al aslu fil asya al halal. Hukum aslinya apa saja itu halal, boleh. Karena proposal awalnya semua ciptaan adalah untuk manusia. Itu satu. Kemudian kaidah fikih itu ditambahkan lagi, illa ma qoma alaihi dalilun ala haramihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Saya ulangi lagi, apa saja di dunia hukum aslinya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kesimpulannya, kalau saya mengatakan halal, Anda tidak boleh bertanya kepada saya mana dalilnya. Karena dalil halal tidak diperlukan. Halal itu tidak perlu dalil. Yang perlu dalil adalah haram. Mana dalilnya? Seperti haramnya bank konvensional. Dipertanyakan mana dalilnya
Bank BJB, Bank BNI, Bank Mandiri itu haram, mana dalilnya? Ya. Kemudian rokok juga haram, mana dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya ya jangan diharamkan. Lalu akhirnya jangan mencari-cari sampai seketemunya dalil yang mengharamkan. Ternyata dalilnya dalil umum karena berbahaya bagi kesehatan. Kalau dalil bahaya itu tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan. Karena apa saja yang berbahaya ya sudah otomatis dengan logika sederhana pasti tidak diizinkan oleh Tuhan, betul nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, karena sudah hijrah, jadi pakainya pakaian hitam, ya kan? Dibungkus hitam semuanya, terus keluar rumah malam hari di jalan raya, itu kan sangat berbahaya. Seringkali supir tidak melihat orang yang malam hari berpakai baju hitam. Ayo, haram nggak? Bermain-main di rel kereta api haram nggak? Lah ya iya, jadi apa saja yang berbahaya memang iya, tapi itu dalil umum. Yang saya maksud adalah dalil spesifik. Jadi artinya apa saja itu boleh, tetapi ketika salah tempat menjadi tidak boleh. Ibu-ibu, kangkung haram tak halal? Halal. Tapi suatu ketika saya berkunjung ke yang terhormat Bapak Suheli, di mejanya itu yang taplaknya putih ada vas bunga, isinya kangkung. Kangkung itu tempatnya di vas bunga bukan? Tempatnya di mana kangkungnya? Di pendil. Di pendil, di periuk. Buat bikin sayur, bukan di atas meja. Sebaliknya ibu-ibu berimajinasi kangkung saja, kangkung 500 sebungkus, sedangkan bunga anggrek sebatang itu harganya 50.000. Jadi berimajinasi kuah yang enak lebih digawe rumba kan. Iya. Akhirnya ketika saya bertamu, ini ada rumba, apa sih rumba bahasa Indonesia itu? Rujak tak? Ya, rujak. Ini warna-warni, ada merah, ada hijau. Bu, ini rumba apa? Rumba anggrek katanya. Ketika anggrek dibikin rujak, itu tidak halal karena bukan tempatnya. Kangkung ditaruh di vas bunga juga tidak halal. Jadi apapun kalau ditempatkan pada tempatnya, ya silakan boleh. Termasuk kambing juga boleh halal. Tapi kan yang dimakan kan dagingnya, kulitnya dibikin sepatu, bikin ikat pinggang, bikin dompet, betul nggak? Bukan dimakan, tapi di sini ada ya cecek ya. Ya udah boleh lah. Nah, bulunya dimakan boleh nggak? Bukan tempatnya, sekalipun boleh tidak seluruhannya. Jadi artinya apapun sesuatu yang digunakan sesuai dengan proposalnya itu boleh dengan tujuannya. Nah, kalau apa saja itu ditempatkan pada tempatnya itu boleh, maka tidak ada pelarangan. Nah, kaitannya apa dengan akhlak? Akhlak itu adalah dari kata khalaqa yakhluqu.
Allahnya Khalik, Maha Pencipta, dan kita namanya makhluk. Perilakunya namanya khuluq, jamaknya al-akhlak. Jadi al-akhlak itu artinya apa saja perilaku kita, perbuatan kita, makanan kita, minuman kita, omongan kita yang baik, yang benar, yang sesuai dengan proposal Tuhan, tujuan, itulah namanya orang berakhlak. Ya, jadi akhlak itu adalah sumber katanya dari penciptaan, sesuai dengan ciptaannya. Jadi kalau sendal dipakainya di kepala apa di kaki? Di kaki. Kalau ditaruh di kepala tidak berakhlak. Ada enggak sepatu nempel, sendal nempel di kepala? Ada. Ketika atasan marah, mukul bawahannya pakai sendal di kepalanya, itu tidak berakhlak. Karena kepala itu bukan nempelnya di kepala, tapi di kaki. Nah, itu apa saja yang namanya sesuai dengan proposalnya, itulah namanya berakhlak. Sedikit saya untuk Pak Kiai Khalidi dalam bahasa Arab, kalau ja'a Zaidun yarkabul hisona, ya, yarkabul hisona itu wal jumlatu fi mahalli nasbin. Mahallun itu tempat. Jadi apa saja namanya toko itu di sana mahallat, tempat dagangan gitu semuanya. Nah, sedangkan haram itu adalah berasal dari kata hurmah. Kata hurmah itu sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia hormat. Saya kirim surat kepada Bupati Indramayu, kepada yang terhormat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah naik haji ke Mekah sudah pasti akan melakukan tawaf di sekitar Masjidil Haram, di mengelilingi Ka'bah, namanya Masjidil Haram. Kalau haram itu artinya tidak boleh, maka Masjidil Haram menjadi masjid tidak boleh. Padahal haram itu maknanya terhormat. Itu persoalannya. Ini sedikit kita menyinggung kajian psikolinguistiknya. Kenapa Allah melarang kita menggunakan kata haram? Padahal haram itu adalah penghormatan. Kita berlogika secara linguistik. Karena kata larangan dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Mana'a, mencegah, hajaza, membatasi, haroma, melarang, dan banyak sekali kata larangan dalam bahasa Arab. Tetapi secara terminologi dalam bahasa agama Islam kok memakai kata haram. Hurrimat alaikum al-khinzir, lahmul khinzir, wad-damu wal lahmul khinzir wal maita, dan sebagainya. Artinya diharamkan bagi kamu untuk makan daging babi, bangkai, darah, dan sebagainya. Kok diharamkan? Kok pakainya diharamkan, bukan dilarang? Tujuannya apa? Oh, tujuannya adalah kenapa kata larangan dalam bahasa agama pakai tahrim, haram, bukan mana, bukan hajaz. Nah, sebabnya secara psikologis dari larangan itu motivasi yang paling penting adalah dalam rangka Allah memberikan penghormatan kepada manusia. Sebelumnya mohon maaf, sebelum mendengarkan lebih lanjut, kami sangat berterima kasih jika Anda mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita ini ibu-ibu sekalian, makhluk Allah yang paling terhormat.
yang paling terhormat. Sehingga seluruh batu, kayu, air, binatang semuanya diciptakan untuk manusia. Dan makhluk-makhluk Allah yang baik malaikat, baik jin, baik ifrit, baik dedemit, wewe gombel dan sebagainya, itu disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada manusia. Betul nggak? Betul. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi pemimpin, menjadi wakil Tuhan di sini. Jadi artinya bahwa manusia itu makhluk yang terhormat. Jadi artinya ketika kita ketemu dengan malaikat, dengan jin, yang senang siapa? Jenderal ketemu dengan kopral, yang senang siapa? Kopral dong. Tapi ternyata di sini banyak manusia merasa bangga ketemu sama malaikat, ketemu sama jin. Anda ini jenderal, mereka tuh kopral. Kok seneng sih? Ya jenderal Sinting. Ini kita tidak paham. Jadi apa sih hebatnya ketemu sama malaikat? Yang hebat itu ketemu sama Allah. Bukan itu mereka. Mereka kan sama makhluk seperti kita. Mereka disuruh bersujud kepada kita. Nah, saya akan larut dulu dalam membahas sumber atau logika atau alasan argumentasi reasoning kenapa malaikat disuruh bersujud kepada kita. Kalau kita melihat jasadnya, kita adalah dari tanah, tetapi di dalam diri kita itu ada ruh dari Allah. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah bentuknya kusempurnakan ketika dia masih sebagai embrio, ketika tangan, kaki, mata, telinga sudah kelihatan sempurna, itu pada usia janin 4 bulan, ibu-ibu sekalian, disitulah proses peniupan roh. Dalam Al-Quran dikatakan wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ketika sudah kesempurnakan bentuk manusia, kutiupkan ke dalamnya dari rohku, faqa'u lahu sajidin. Maka bersujudlah kamu semua kepada makhluk ini yang di dalamnya kutiupkan dari rohku, min ruhi. Nah, tetapi para malaikat, iblis, jin dan sebagainya tidak paham bahwa di dalam diri kita ada roh dari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan mereka bersujud, semuanya enggan dan menolak. Jadi yang menolak untuk bersujud kepada manusia bukan hanya iblis, malaikat juga keberatan. Jadi malaikat juga membuat nota keberatan juga kepada Tuhannya, yaitu dalam firman Tuhan yang dipertanyakan, wahai Tuhan, untuk apa engkau membuat manusia yang nantinya akan membuat kerusakan di bumi ini dan akan banjir darah? Apakah tidak cukup dengan kami saja yang selalu bertasbih? Ini kan nota keberatan. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Akan tetapi kenapa Allah tidak marah kepada malaikat
Tapi Allah marah kepada iblis karena bentuk komunikasi antara malaikat dan iblis berbeda. Kalau malaikat menggunakan bahasa vulgar, belak-belakan, songong, su'ul adab, tidak pakai tata krama. Tapi kalau malaikat dengan bahasa diplomatis, dengan cara bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa? Jadi kan masih sopan. Nah, makanya oleh Allah direspon, dibuktikan, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Nabi Adam dididik oleh Tuhan, dikasih ilmu pengetahuan yang sangat sempurna. Setelah pinter, setelah mendapatkan gelar doktor kayak Ustadz Khodiji, ya, dipersandingkan dengan malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, kalau benar engkau jujur dengan dirimu sendiri, yuk kita buktikan. Ini namanya apa? Embuh. Ini apa? Beriweruh. Ini apa? Tusemerep. Ini tenyaho. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Tuhan, kami tidak tahu kecuali kami diberitahu. Di situ malaikat mengakui kejujuran dirinya, aku tidak tahu. Di balik itu dia terkagum-kagum kepada Adam. Cerdas banget orangnya. Nah, fasajadu, karena merasa melihat realita Adam itu hebat, pinter, dan dia kalah dalam sayembara, jujur malaikat untuk bersujud. Akhirnya fasajadu. Tetapi iblis, segitu pinternya Adam, tetap dia tidak bersujud. Illa iblis. Ketika dipanggil oleh Allah untuk diklarifikasi, mungkin dipanggil statusnya sebagai saksi, belum tersangka. Masih dipertanyakan, ma mana'aka antasjud, wahai iblis, apa argumentasimu tidak mau bersujud? Ternyata dia mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih hebat dari Adam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi yang menyebabkan iblis tidak mau mengakui kepintaran Nabi Adam itu adalah karena kesombongan. Sehingga orang sombong sah disebut kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda agama, orang sombong kayak Sirah. Iya. Aba wastakbaro, menolak bersujud karena dia sombong, wa kana minal kafirin, maka sah iblis disebut kafir. Iblis itu bukan tidak percaya kepada Tuhan, dia sombong. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini malah kita korek, ya, ucapan-ucapan iblis sendiri. Ketika dipertanyakan oleh Allah, apa dasarnya engkau menganggap dirimu lebih hebat dari Adam? Jawabannya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku engkau cipta dari api, Adam engkau cipta dari tanah. Berarti iblis mengakui gak penciptanya Tuhan? Ngaku. Lebih ma'rifat juga iblis daripada Dr. Khodiji. Iya. Tapi kenapa disebut kafir? Karena sombong. Jadi yang paling menonjol kekufuran itu dari kesombongan. Karena
psikologi kesombongan sudah saya identifikasi banyak sekali ya. Mungkin ada 16 poin lah, mungkin tidak seluruhnya. Satu, orang sombong itu ngaku paling bener dewek, ngaku paling ayu dewek, ngaku paling pinter dewek, semuanya ngaku paling. Nah, kemudian dia menghinakan orang lain, melihat orang lebih rendah dari dirinya dan menyalahkan yang lain. Dan yang paling penting menjadi pandemi dalam masyarakat, yaitu orang sombong itu tidak mau mengakui kelebihan orang lain dan tidak mampu menghargai jasa-jasa dan kebaikan orang lain. Semuanya sepele semua. Dan orang sombong itu susah dikasih masukan. Orang sombong pantang dikritik dan pantang ditegur, pasti akan marah. Jangan menggurui saya. Nah, dari situlah maka jadi persoalan, Allah ingin menghormati manusia. Jadi haroma itu artinya dimuliakan. Jadi pengertiannya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ketika kita mendengar putusan Tuhan ini diharamkan, ini haram, ini haram, itu jangan ada kesan psikologis, kesan kejiwaan. Dengan beragama Islam kita terbelenggu, mengurangi kebebasan kita, menjadi beban bagi kita. Tidak, itu untuk menghormati kita. Di dunia saja, orang kalau kedudukannya semakin tinggi secara protokoler, akan banyak aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, yang terlarang. Andaikan yang terhormat Bapak Jokowi lewat jalan kerangkeng, contohnya tiba-tiba ada gadis kecil yang sangat lucu sekali, sampai Pak Jokowi gergeten pengen ngambung. Berhenti, langsung patwanya datang, Pak jangan berhenti, langsung berangkat ditembak orang. Betul nggak? Iya, duduk pun tidak boleh sembarangan kalau jadi pejabat. Sudah ada tulisannya, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kadisdik ada, nggak boleh. Jadi semakin terhormat, itu semakin banyak aturan untuk menjaga kehormatan itu. Nih, ini mudah-mudahan dari ceramah ini kita tidak merasa terbebani ketika beragama, tapi malah justru kita bersyukur, alhamdulillah kita menjadi makhluk yang terhormat. Itu yang jadi persoalan. Suatu ketika Bapak Suheli datang ke Pondok Cadang Pinggan. Ini beliau orang terhormat waktu itu sebagai kadisdik ya. Datang ke sana, pengen pipis di WC santri. Saya larang, Pak, jangan di situ. Nah, saya menggebu-gebu ingin menghormatinya. Beliaunya mungkin tidak sadar. Buya ku rebel temennya ngujubi bloli, beli paham. Itu makanya. Jadi artinya ketika Allah melarang kita makan daging babi, makan darah, artinya kudu duduk panganane sirah kudu. Iya, untuk kemanfaatan yang lainnya. Jadi marilah kita berbahagia sebagai muslim. Dengan aturan-aturan halal, kita sudah tidak berkeluh kesah lagi sebagai pembatasan kebebasan, menjadi beban, membuat kerepotan, tidak. Tapi justru itu adalah dalam rangka untuk menghormati.
Saya ketika di luar negeri, apalagi makanan, dasi itu harus matching dengan jas yang saya pakai. Sapu tangan yang di jas itu harus serasi dengan warna dasi, nggak bisa sembarangan. Jadi secara protokoler, karena kita ini sudah menjadi seorang muslim, maka ya, terima sajalah penghormatan dari Allah untuk memuliakan kita ketika kita menerima putusan haram. Alhamdulillah, itu makna halal dan makna haram. Jadi pertanyaan saya, acara ini halal bihalal, kalau maknanya boleh, berarti makna ini adalah acaranya boleh dan boleh. Boleh dan boleh. Padahal filosofisnya bukan boleh dan tidak boleh. Jadi halal bihalal itu artinya kita kembali melakukan reposisi diri kita pada tempat-tempat kita yang sebenarnya. Jangan overlapping, jangan menduduki tempat orang lain. Itu yang jadi masalah. Yang jadi istri, kembalilah sebagai istri. Yang jadi suami, kembalilah sebagai suami. Anda sebagai suami, nggak usah ngatur dapur, itu wilayah kerja istri. Iya, masaknya apa, sayurnya apa, goreng, udah serahkan semuanya, bukan tugas kamu itu mah. Ya kan, yang istri jangan ngatur suami. Ya gitu. Apa mending nodok lagi karo centong, tok. Ya itu. Kembali, yang anak jadi anak lagi, bawahan jadi bawahan, atau atasan. Nah, mari kita halal bihalal, artinya mari kita reposisi diri kita ini ke tempat kita yang layak lagi. Dan itu pasti akan nyaman. Apa saja kalau ditempatkan pada tempatnya, hidup kita menjadi nyaman. Akan tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selagi itu masalahnya manusia, tetap selalu mengandung masalah. Dengan contoh sederhana saja, kalau saya menaruh cobek di bawah bantal saya, pertanyaannya, apakah bantal marah melihat cobek ditaruh di bawah bantal? Tidak marah. Kasurnya marah enggak? Enggak. Ketika kita meletakkan benda-benda di rumah kita bukan pada tempatnya, sendal ditaruh di lemari dengan baju kita, baju tidak akan marah. Tetapi ketika kita menempatkan manusia yang bukan pada tempatnya, bisa menjadi geger, menjadi kegaduhan. Umpamanya ada seorang, track recordnya seorang itu tidak baik, diangkat jadi kepala sekolah, apa yang terjadi? Betul nggak? Iya, ketika ada seorang yang memang kelakuannya nggak benar, kita tahu, lalu diangkat jadi asda, banyak yang marah nggak? Banyak yang marah nggak? Jadi ketika kita menempatkan manusia, itu ada metodologinya, ada surveinya, studi kelayakan, pantas enggak orang ini ditempatkan di situ. Nah, ini permasalahan kegaduhan, peperangan saudara, ya konflik sosial, itu gara-gara karena kita salah menempatkan manusia. Itu kita. Selamat Anda telah menonton video ini hingga usai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan menjadikan Anda lebih baik dari hari kemarin. Amin. Dan terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah dua kali kita hidup, kita menjadi pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus